Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ameriko Wiragraha dengan NIM 27024 71681. Di sini saya akan menjelaskan terkait peningkatan literasi hak hak tenaga kerja sebagai upaya mengatasi manipulasi dan penyalahgunaan di tempat kerja. Baik, masuk ke latar belakang, topik ini merupakan bahasan yang diambil berdasarkan SDGs 8, yaitu Decent Work and Economic Growth, di mana salah satu goals-nya adalah pekerja yang layak dan produktif untuk semua pekerja. Pekerjaan yang produktif tentunya dapat dicapai apabila ada hak dan kewajiban perlu dipenuhi, di mana hak tersebut kerap kali masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena adanya kasus manipulasi dan penyalahgunaan hak di tempat kerja. Sehingga latar belakang ini dibagi menjadi 4 bagian penting, yaitu yang pertama, pentingnya melindungi hak tenaga kerja, di mana setiap pekerja yang telah memenuhi kewajiban perlu diberikan hak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kedua, kurangnya literasi tentang hak tenaga kerja. Kurangnya literasi ini sangatlah berdampak buruk yang mengakibatkan banyak pekerja tidak mengetahui hak yang bisa mereka dapatkan dan bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk memanipulasinya. Kemudian yang ketiga, dampak pelanggaran hak pekerja. Hal ini akan memberikan efek negatif terhadap perusahaan, di mana pekerja dapat saja memiliki demotivasi karena ketidakadilan dalam hak dan kewajiban yang dijalankan. Kemudian yang terakhir, pentingnya edukasi sosialisasi hak tenaga kerja. Maka dari itu, edukasi dan sosialisasi ini diperlukan agar pekerja dapat menuntut kembali hak-hak tanpa ada celah manipulasi dari perusahaan. Kemudian masuk ke rumusan masalah, di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kurangnya pemahaman tentang hak-hak tenaga kerja dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan manipulasi dan penyalahgunaan terhadap pekerja. Kemudian yang kedua, apa saja langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan literasi hak-hak tenaga kerja di lingkungan masyarakat maupun mahasiswa sebagai calon tenaga kerja. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari peningkatan literasi hak-hak tenaga kerja terhadap pencegahan manipulasi dan penyalahgunaan di tempat kerja. Kemudian yang terakhir itu apa peran institusi pendidikan, pemerintah, dan perusahaan dalam meningkatkan literasi hak-hak tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan terkait temuan di lapangan. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran hak-hak tenaga kerja di lapangan. Hal ini saya dapatkan dari hasil wawancara sebelumnya. Berikut rangkumannya. Yang pertama, masih terdapat pelanggaran hak-hak tenaga kerja di perusahaan, di mana pelanggaran hak-hak ini masih sering terjadi di berbagai industri, bahkan tak terkecuali di kota-kota besar. Hal ini terbukti dari hasil wawancara saya bahwa narasumber memiliki teman yang masih diberikan upah di bawah minimum daerah. Kemudian edukasi hak-hak tenaga kerja sangatlah dibutuhkan, baik itu pekerja baru atau fresh graduate ataupun yang sudah senior, agar mereka tetap melek terhadap hak-hak yang harus mereka dapatkan. Edukasi yang berupa banyak macam dan bisa dimulai sejak dini. Kemudian, serikat pekerja memiliki peran penting dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja karena sangat membantu dalam tuntutan hak-hak tenaga kerja di mana serikat ini dapat membantu seseorang apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan. Sebaiknya hal ini bisa dilakukan di daerah-daerah juga. Kemudian penting bagi perusahaan untuk memenuhi hak-hak tenaga kerja, dikarenakan apabila kewajiban dari tenaga kerja sudah dikerjakan dan perusahaan dapat memenuhi hak tenaga kerja, maka perusahaan juga akan mendapat benefit berupa hasil kinerja yang baik dan memuaskan, begitu pula sebaliknya. Kemudian yang terakhir, dukungan terhadap hukum dan akses literasi mengenai hak-hak tenaga kerja sangatlah diperlukan. Tentunya apabila terjadi pelanggaran, pekerja memerlukan dukungan baik dari segi hukum maupun literasi. Sayangnya untuk saat ini masih minim sekali dukungan untuk hukum apabila pelanggaran yang akhirnya memanfaatkan dan memanipulasi hak-hak pekerja. Ini saya mencoba untuk menyampaikan beberapa solusi yang ditawarkan. Dari temuan di lapangan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa masih terdapat banyak pelanggaran hak tenaga kerja. Di sini yang pertama itu terkait edukasi tentang hak-hak tenaga kerja sendiri, sedari dini dan secara masif, tentunya hal ini merupakan hal yang utama. Mengingat masih banyak pekerja yang bahkan tidak mengetahui dengan benar tentang hak tenaga kerja. Sehingga edukasi sangatlah diperlukan dan dapat dilakukan secara masif, baik oleh institusi pendidikan melalui pembelajaran
pemerintah melalui penegakan peraturan serta sanksi apabila melanggar sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta perusahaan yang dapat menjabarkan dengan jelas mengenai hak-hak pekerja yang didapatkan ketika seseorang diterima di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, penyediaan sumber informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Informasi menjadi hal penting untuk diketahui oleh pekerja, di mana hal ini akan menjadi pilar utama seseorang untuk mengetahui hak dan kewajiban. Serta akan sadar dan dapat menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran. Maka dari itu, informasi perlu disebarluaskan melalui berbagai platform agar dapat mencakup semua orang. Dan yang terakhir itu kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan perusahaan dalam proses edukasi serta pemenuhan hak-hak pekerja. Terjadinya kolaborasi ini juga merupakan hal penting di mana pemenuhan hak-hak kerja perlu diawasi oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Institusi pendidikan yang dapat memberikan informasi sedini mungkin ke calon pekerja dan perusahaan memiliki kesadaran untuk memenuhi hak pekerja. Kemudian untuk refleksi diri, saya sebagai mahasiswa yang juga menjadi seorang pekerja mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja di berbagai institusi, saya merasa sangat terkejut dan prihatin. Ternyata banyak pekerja yang diperlakukan tidak adil, baik dalam hal upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, hingga adanya perlindungan kesehatan dan keselamatan memadai. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran kita untuk lebih peduli terhadap kondisi sosial di sekitar kita. Tentunya untuk diri saya sendiri, saya akan memperbaiki informasi agar tidak terjebak dengan manipulasi perusahaan mengenai hak-hak tenaga kerja. Juga rekan dan masyarakat, saya bertekad untuk lebih memahami isu ini dan berkontribusi dalam mendorong perusahaan yang lebih baik melalui pengetahuan serta dukungan terhadap gerakan keadilan sosial. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.